apa kabar? Selamat datang di N-Talks atau Entrepreneur Talks. Bersama saya Sabita. Jadi, Entrepreneur Talks ini merupakan sebuah podcast yang mana narasumbernya merupakan alumni dari mahasiswa Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang sekarang sudah menjadi entrepreneur atau kita sebut sebagai NHIpreneur. Nah, pada episode kali ini kita udah bersama Kak Galim Pati, merupakan alumni dari FNB angkatan 2005 yang merupakan owner dari Riri at Fasaka. Nah, langsung aja kita simak sharing session kita selanjutnya. Halo Kak Galim, apa kabar Kak? Baik. Nah, sebelum kita masuk ke sharing session, aku akan kasih beberapa rapid fire question dan mohon nanti Kakak jawab dengan cepat ya Kak. Oke, kita mulai ya Kak. Pertanyaan pertama, koktail klasik or kreasi baru? Klasik. Gin or rum? Ram. Agak susah ya Kak jawabnya. Rasa or presentasi? Rasa. Shaker or stirrer? Stir. Old fashion or margarita? Old fashion. Oke, untuk buah favorit untuk koktail, jeruk or nanas? Nanas. Eksperimen baru or klasik resep? Klasik resep. Klasik resepi, oke. Untuk koktail, manis or asam? Sweet and sour. Sweet and sour, dua-duanya dong Kak kalau kayak gitu. Dua-duanya. Oke, untuk musik, jazz or koplo? Koplo kadang-kadang ya, tapi Koplo. prefer jazz. Berarti kalau misalnya jazz sambil goyang gimana Kak? Bisa. Seru ya? Oke, pasar or mall? Mall ya. Mall. Oke, kerja or bisnis? Bisnis. Bisnis, oke. Flair bartending or classic bartending? Flair. Flair. Ginger or free pour? Free pour. Untuk spirit favorite-nya whiskey or tequila? Whiskey. Whiskey. Koktail tanpa alkohol favorite Kakak nih? Mocktail or soda infused? Koktail tanpa alkohol. Ya. Favorit. Mocktail or soda infused nih Kak? Soda infused. Soda infused. Oke, highball glass or coupe glass? Highball. Highball. Ya, lebih seru happy hour atau after party Kak? After party. After party. Eksperimen baru or resep baru? Resep klasik. Ini pertanyaannya agak sama ya Kak? Resep klasik atau eksperimen Iya, baru. Eksperimen baru. Eksperimen baru. Agak beda ya Kak sama pertanyaan yang pertama? Pertanyaan pertama kan kayak klasik, kalau preferensinya kan rasa kan tadi. Iya. Klasik atau yang baru gitu. Oke. Prefer koktail klasik. Lebih pilih tidur atau mabar? Tidur. Tidur. Oke. Jadi lebih pilih me time ya Kak? Tidur. Oke. Kita langsung aja masuk ke sharing session dengan pertanyaan pertama nih. Menurut, boleh nggak sih Kak Galim ceritain gimana sejarahnya Kak Galim bisa berhasil sebagai entrepreneur kayak sekarang Kak? Oke. Ya berawal dari NHI tentunya ya. Belajar tentang bartending di FB. Dulu awalnya juggling ya, atau flare bartending. Lebih kesana-kesananya ketika kebutuhannya adalah bekerja, otomatis kita mempelajari mixology. Mixology ya lebih mixology tepatnya kayak sama aja peracik minuman, cuma biasanya lebih ke create sesuatu yang baru gitu ya, twist mungkin berasal dari klasik tapi ditwist gitu. Sorry Kak, nanya sebentar. Juggling tuh yang lempar-lempar botol itu ya Kak? Betul. Soalnya suka lihat kalau di kampus tuh ada yang suka lempar-lempar anak-anak botol. NBC tuh. Iya, anak NBC itu keren banget sih Kak. Kakak dulu ikut itu Kak? Aku dulu ketua NBC. Oh, keren. Gitu, ya berawal dari juggling. Ya juggling doang kan nggak bisa dipakai untuk bekerja ya, kayak gitu. Ya kemudian mulai bekerja, itu pun hasil dari kompetisi flare itu sendiri. Sebenarnya saya dapat pekerjaan pertama saya tuh sehabis kompetisi juara 1, kemudian ada owner bar menawarkan saya untuk jadi head bar langsung di situ. Keren. Akhirnya diambil pekerjaannya. Pindah, akhirnya pindah cukup beruntung juga ya. Saya pertama kerja jadi head bar, pindah supervisor, kemudian pindah lagi itu bar manager, kemudian saya pindah ke Bali, sempat ada jadi konsultan dulu ya di Bali, kemudian menjadi partner di bar tersebut gitu ya, walaupun nggak lama umur barnya. Kemudian pindah lagi jadi beverage director di fine dining restoran di Ubud. Ya perjalanannya di Bali, konsultan banyak tempat.
Pandemi balik ke Bandung, kemudian 2021 saya mulai berbisnis. Pertama bikin bar itu namanya Pati di Jalan Braga. Deket sini juga dong Kak berarti? Ya konsepnya cocktail bar, speakeasy bar. Gitu. Speakeasy bar tuh kayak ya emang bar tempat buat orang ngobrol ya. Oh jadi nggak yang noisy gitu ya Kak? Enggak, jadi bukan masih yang tenang party buat gitu. seru-seru buat ngobrol aja gitu. Betul. Jadi ya untuk deep talk cocok lah, dan biasa speakeasy bar atau cocktail bar itu biasa nggak gede-gede. Emang saya cuma punya 12 seating di situ. Ya seiring berjalannya waktu ada tawaran lagi, maksudnya ada beberapa orang yang mau bikin bar ngajak saya jadi partner gitu ya. Ada Terus di Sindang Sirna ada kurang lebih konsepnya sama, cuman ruangannya lebih gentleman kalau daripada Pati ya. Kemudian ya kebetulan teman-teman partner saya di bisnis ini juga kawan-kawan dari NHI semua. Oh, emang ada ikatan alumninya ada anak kenceng banget ya, Rom 2003, ada anak FB juga 2002, 2001 gitu. Berarti Ya. buat teman-teman yang masih kuliah di NH ini kalau misalnya nanti mau berbisnis, berwirausaha tuh gampang banget ya Kak, karena relasinya tuh emang udah banyak banget, apalagi ada kakak-kakak alumni yang sekarang udah sukses kayak sekarang kayak Kak Galim gini ya Kak. Ya, semoga jadi motivasi. Ya, semoga teman-teman nanti termotivasi juga untuk memulai usaha gitu. Berarti kalau bisa dibilang Kak Galim ini lebih lama di Bali ya Kak untuk karir? Sebenarnya di Bandung, di Bali ya beberapa tahun, cuma 3 tahun ya. 3 tahun, maksudnya ya lumayan buat refresh knowledge lagi di sana ya, karena ketemunya udah skupnya internasional kan, jadi mau nggak mau harus ngejar. Akhirnya balik ya bikin bar sendiri gitu dari bar kecil gitu. Bener-bener. Nah kalau boleh tahu nih Kak, keseharian Kakak sebagai seorang entrepreneur tuh gimana sih Kak? Dan kayak apa yang ngebedain Kakak sebagai seorang entrepreneur dan pekerja-pekerja kantoran gitu Kak? Ya kadang-kadang ya jujur saya juga baru, maksudnya dari 2001 mulai bisnis. Kadang-kadang berpikir bahwa saya juga adalah pekerja. Sebenarnya bukannya menempatkan diri sebagai seorang owner ya, cuman mindset kita udah harus ke bisnis gitu sebenarnya. Kalau mindset kita terhadap satu pekerjaan itu menjadi pekerja juga, ya nggak ada bedanya sama dulu-dulu gitu ya. Ya kadang-kadang ya ketika berbisnis kan pakainya otak ya, bukan fisik ya. Kadang-kadang fisik juga ya, pas awal-awal apalagi ya, ada satu isu apa segala macam di ini sendiri. Capek dua-duanya ya Kak? Iya, di solve sendiri, langsung turun ke lapangan gitu. Padahal sebenarnya yang dibutuhin dalam bisnis, kan kita punya bawahan gitu ya. Disitulah ada kayak, ya maksudnya harus dipergunakan art of delegasi itu. Oh iya, jadi harus dipakai banget sebenarnya. Karena apa? Biar bawahan kita juga belajar. Iya gitu. bener sih Kak, jadi kayak nggak boleh ngerasa kerja sendiri terus gitu ya Kak? Betul, ya nggak ngerasa begitu juga kerja sendiri, kayak nggak mengandalkan orang lain gitu ya, mengandalkan diri sendiri terus gitu. Tapi seharusnya hal tersebut kayak apa sih, jadi di kemudian hari efeknya bakal buruk gitu buat karyawan, terutama buat kitanya sendiri. Kapan kita mikir kalau kita terjun langsung terus gitu? Iya bener sih Kak. Gitu. Karena kan kita juga harus mikirin konsep apa yang perbaruan apa nih yang harus kita lakukan untuk bisnis kita gitu. Harus mikir. Kalau saya mikirnya kan koktail tuh, sesuatu yang baru di luar sana. Saya harus tahu teknik yang baru, keadaan bisnis di Bandung ini lagi kayak gimana. Ya, terus ada kayak Semarang bisa naik sampai sekarang melewati Bandung malah kan. Itu kenapa gitu bisa gitu. Terus di Jakarta tamunya lagi begini, di Bali tamunya begitu. Itu semua hal yang harus dipikirkan. Maksudnya lebih banyak research-nya ya Kak sebagai seorang owner gitu. Oke, menurut Kak Galim sendiri nih, hal yang paling menyenangkan apa sih Kak sebagai seorang entrepreneur? Menyenangkannya paling nggak dipatok waktu aja sih sebenarnya. Oh jadi kita kerja nggak yang 8 to 5 banget gitu ya Kak? Iya, maksudnya kalau ya seharusnya nggak bisa diikutin juga. Cuman satu hal kalau yang menyenangkan buat saya bisa ketika saya harus bekerja benar-benar fokus ke situ gitu. Kalau kita bekerja kan ada waktunya 8 jam misalkan. Saya bisa
pekerjaan 3 hari bisa saya satuin dalam 1 hari gitu kan. Lebih ringkas ya Kak? Iya. Kalau kita sebagai pekerja kan kita harus ngikutin nanti breaknya cuma 1 jam, nanti kayak kita nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Ketika itu kan kita bisa ngumpulin mood dulu, inspirasi dulu. Siapa tahu lagi bad mood gitu ya. Iya betul. Apalagi udah ke otak ya ininya ya. Lebih ke otak perencanaan apa segala macam kan, otak yang bermain bukan fisik ya. Kalau mau balik lagi sebenarnya untuk bekerja saya mending fisik daripada pekerjaan otak ya. Pikiran lebih capek sebenarnya. Tapi ini agak terdorong karena sebagai seorang owner ya Kak, jadi harus tetap mikir terus gitu Kak. Jadi harus ngumpulin mood, gimana nih jaga moodnya supaya nggak ngedown tiba-tiba gitu Kak. Ya, ngejaga mood biar nggak down. Iya benar. Nah kalau tadi kan yang menyenangkan menurut Kakak itu ya Kak, kita bekerja nggak terpatok dalam waktu. Nah kalau hal yang paling menantang menurut Kak Galim ini apa? Paling menantang apalagi di bisnis bar ya. Yang pertama menantang itu yang paling menantang ya marketnya sendiri sebenarnya. Marketnya sendiri di mana kita apalagi di cocktail bar, di mana itu hal baru ya untuk di Bandung. Let's say baru 7 tahun ke belakang lah baru berjalan cocktail bar gitu. Kalau kota-kota lain udah ya kayak Jakarta, Bali udah. Apalagi nggak kayak bisnis kuliner yang emang selalu gitu, stabil gitu ya Kak. Betul, nyari marketnya susah. Kemudian emang di Bandung itu ya direction marketnya ya kalian ini semua mahasiswa. Rata-rata mahasiswa ya Kak? Nge-adjust untuk masuk ke mahasiswa atau mau nyasar yang lebih dewasa juga agak sulit tuh. Gimana cara marketingnya apa segala macam agak sulit. Apalagi konsep kita adalah speakeasy bar gitu ya. Untuk tamu terlalu ramai juga nggak nyaman gitu. Iya benar. Ke arah situnya, arah marketingnya sih emang agak-agak PR aja. Nah, kalau misalnya tadi kan Kakak udah jelasin nih Kak, yang challenging buat Kakak tuh hal-hal seperti itu. Nah, Kak Galim sendiri ini pernah bikin kesalahan yang fatal banget nggak sih Kak di bisnis Kakak? Dan gimana caranya Kakak untuk survive dari kesalahan tersebut? Kesalahan yang fatal apa ya? Apa nggak pernah bikin salah nih Kak? Atau kecil-kecil salah pasti aja salahnya? ada, cuman kayaknya nggak terlalu fatal gitu ya. Tapi menurut Kakak yang kayak, aduh ini parah banget gitu, itu gimana tuh Kak? Parah banget sih nggak ada sih sebenarnya. Oh berarti flow-nya aman-aman aja ya Kak? Flow-nya aman-aman aja dan ya ada kesalahan, ada isu apa segala macem, nggak nunggu lama di solve langsung gitu. Oke, nah kalau misalnya berarti Kak Galim ini bisa dibilang belum ada di titik dimana melakukan kesalahan yang fatal banget karena kebetulan semua kesalahan-kesalahan itu bisa dihadapi dengan ya udah santai aja gitu ya Kak flow-nya gitu. Nah, kalau mungkin satu kesalahan yang menurut saya agak bikin berantakan di awal-awal itu mungkin ke sistem manajemen ya, terlalu manual aja pas ketika itu nggak terstruktur gitu ya. Iya. Pada efeknya di kemudian hari apa sih data-data apa segala macam itu nggak terrecord sama kita gitu. Ya terlalu apa adanya pas awal gitu ya. Sedangkan sistem apa segala macam itu roots-nya berbisnis sebenarnya gitu. Gitu sih palingnya. Karena waktu itu soalnya aku juga pernah gitu Kak, bikin coba-coba bisnis kecil-kecilan karena awalnya tuh dari mata pelajaran. Tapi karena emang bener juga yang kayak Kak Galim bilang itu karena nggak terstruktur, kayak tidak termanage dengan baik, jadinya udah keburu nggak mood duluan gitu Kak. Jadinya kayak ya udahlah nggak usah dilanjut gitu. Ya untungnya nggak berlarut-larut ya, nggak terlalu lama. Ya saya minta bantuan sama teman, bantuin gue dong buat benerin sistem ya. Teman-teman partner saya di Pati dengan senang hati membantu dan ya syukur udah lancar banget lah. Itu untungnya punya koneksi ya Kak. Betul. Nah menurut Kak Galim sendiri apa titik yang bikin seorang entrepreneur itu berhasil Kak? Titik seorang entrepreneur berhasil? Kayak faktor apa yang membuat seorang entrepreneur itu berhasil sih Kak? Ya ada beberapa sih menurut saya yang tolak ukur untuk keberhasilan ya, apalagi untuk entrepreneur ya. Ya yang pasti kalau
kita ya kalau menurut saya ketika jadi entrepreneur yang tolak ukur keberhasilannya adalah ketika karyawan-karyawan saya itu ikut menikmati proses dan hasilnya itu sih. Dan sementara mereka mungkin udah sedikit menikmati, cuman di satu saat kalau mimpi saya sih saya pengen bikinin bar buat mereka masing-masing gitu. Mungkin nanti Kayak gitu. mungkin teman-teman karyawan dari Kak Galim bisa di take notes nih gitu. Kak Galim Pengen ya, itu ya nggak saya doang sih, kebetulan sepemahaman sama partner-partner saya di Pati Group sih kayak gitu. Oke, seru juga ya Kak. Maksudnya ikut membuat orang lain bahagia juga sama kayak kita gitu. Jadi sama-sama ngerasain kayak kita happy, orang lain juga happy gitu. Ya, karena kalau kita mikirin titik keberhasilannya di mana sih sebenarnya? Ketika udah berhasil ini kita pasti pengen yang baru lagi, pasti begitu-begitu terus. Pasti terus ada pembaruan-pembaruan ya Kak. Iya. Nah, faktor apa yang bikin seorang pengusaha itu berhasil Kak? Faktor apa ya? Yang pertama tadi sistem manajemen mereka harus bener sistematik banget gitu ya. Terus ya kita mempercayakan orang itu boleh sah aja, cuman selalu dibatasi sama sistem gitu aja. Kemudian harus mau turun ke lapangan langsung gitu, ngelihat bisnis orang yang lain. Ibarat kayak 2 tahun ke depan akan gimana, harus dikelola datanya dari sekarang gitu. Berarti harus punya perencanaan jangka panjang ya Kak? Betul. Kayak walaupun kita masih tahun 2024, berarti Kak Galim udah mikirin 2026 bisnis aku harus kayak gimana nih? Betul, gitu Kak? Iya. Agak jauh ya Kak? Nah, untuk sekarang ini, dari Kak Galim pribadi, itu mau bikin apa lagi nih Kak? Kakak kan udah berhasil sebagai seorang pembisnis di Riri at Fasaka ini Kak. Nah, Kakak mau ngembangin hal yang baru, atau Kakak mau ngembangin bisnis yang udah ada? Agak tricky ya Kak, pertanyaannya. Bisnis yang udah ada udah pasti pengen dikembangin ya, karena jujur hasilnya belum terlalu memuaskan ya. Karena ya di mana tadi kayak market di Bandung itu agak sulit untuk kita arahkan untuk cuman ngobrol gitu kalau mau minum koktail gitu ya. Ya tempat yang sekarang sih udah pasti bakal dikembangkan untuk lebih maju, tapi kalau perencanaan kedepannya sih sebenarnya pengen ya bisnis baru lagi, coba deh kita yang turun gitu ke market gitu ya, mengimbangi market, bukan kita matok diri kita kayak di sini kan kita ibarat pasar kita high end gitu ya. Coba deh kita ke mahasiswa ini kebutuhan mereka apa sih, kita pengen menyediakan itu sebenarnya untuk next project kayak gitu, atau bahkan mungkin ke kuliner juga ya. Gitu sih. Mungkin boleh nanti kita bisa collab nih Kak. Kalau misalnya Kakak tiba-tiba mau punya usaha pastry gitu Kak. Kebetulan aku prodi pastry Kak. Oh gitu. Iya, siapa tahu nanti kita bisa. Kebetulan teman-teman juga ya kan, saya lihat podcast sama Acong juga, itu teman saya juga. Ya pada bisnisnya juga bagus-bagus banget gitu. Iya, keren-keren banget kakak-kakak yang udah berhasil untuk ngebangun bisnis dan mempertahankan sampai sekarang nih Kak. Nah, ternyata nggak kerasa Kak, kita sharing-sharing udah lumayan panjang juga Kak. Terima kasih banyak Kak Galim udah menyempatkan waktunya dan udah ngebolehin kita untuk main-main di sini. Semoga ilmu yang kita dapat dari sini bisa menginfluence teman-teman lainnya, terutama teman-teman mahasiswa di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Nah, untuk closing statement boleh nih Kak, kita yel-yel sedikit. Ini yel-yel dari NHI Planner juga nih Kak. Masih hafal nggak Kak? Nih, coba ya Kak, aku contohnya. Oke. Cuan. Challenge yourself, act now. Bisa Kak? Bisa, oke. Bisa, oke. Kita mulai ya. Oke, kita mulai ya Kak buat closingnya. Cuan. Challenge yourself, act now. See you. Thank you teman-teman. Thank you.